Orang-orang percaya yang menjaga Kam mengabaikan permintaan pemiliknya, dan bahkan lebih enggan untuk mempercayai kata-kata mereka. Sekarang jangan lihat betapa hormatnya mereka di sini, jago dulu seperti ini. Mereka tidak makan set ini lagi. Seorang mukmin mengayunkan senjata di tangannya ke depan, menghalangi wajah kepala rumah. Selain dari 3 kubu, pemiliknya buru-buru mundur 3 langkah. Meskipun dia ditolak, tetapi sekarang, tidak ada ketidakpuasan di wajah pemilik ini, tetapi ekspresi rendah hati dan hormat di wajahnya. Berbalik, dia diam-diam melemparkan pandangan pamer ke beberapa temannya. Melihat tampang pemalu, seolah berkata, pernahkah Anda melihatnya? Itulah yang saya sebut pengobatan. 3 langkah lagi. Meskipun dia masih menjaga jarak 3 langkah, di mata orang ini, itu sudah lebih baik daripada orang-orang yang berjarak 10 langkah dan hanya berani melihatnya. Pertunjukan inilah yang hampir membuatnya mati di tempat. Di telinganya, suara yang tak terhitung jumlahnya menggelegak. Lord Tongxuan, cepat dan tanyakan di mana Lord of Light berada. Kita akan gila mencoba menemukannya. Seekor belalang di atas tali. Saatnya untuk berbicara baik dengan kuil penguasa cahaya. Tidak peduli berapa harganya. Saya pikir kita semua bisa melakukannya. Beruang. Tongxuan, jika kamu membantuku bertanya di mana Lord of Light berada, konflik antara kita berdua di tahun-tahun awal akan diselesaikan. Suara yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya hampir pada saat yang bersamaan. Tongxuan dengan cepat memutuskan sambungan, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Tentu saja dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Kuil penguasa cahaya, ini jelas merupakan stok potensial yang akan meledak. Untuk dapat bersaing dengan utusan ilahi Mahkamah Agung, ini adalah pemandangan yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Di dunia abadi, ketika kota-kota terapung ini diperas oleh dunia abadi, benar-benar tidak ada banyak kekuatan untuk bersaing dengan pengadilan ilahi tertinggi. Jadi di mata mereka, tidak ada yang mati di kuil penguasa cahaya kali ini. Dan pembunuhan beberapa utusan ilahi sudah merupakan manifestasi yang sangat kuat. Bagi mereka, itu adalah kemenangan penuh. Tongxuan berpikir sejenak, dan kemudian dengan ragu bertanya kepada kedua orang percaya itu. 2 orang dewasa, apakah Lord of Light bermain di medan perang untuk merayakan pertempuran hari ini? Orang percaya itu memelototi Tongxuan dengan ganas. Memang benar bahwa utusan surgawi dari Mahkamah Agung Ilahi tidak dapat ditekan di medan perang. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan ada di sana. Tetapi setelah kekalahan, orang-orang percaya, yang telah mendidih dalam kemarahan di hati mereka, menginfeksi orang-orang percaya yang menjaga Kam, dan tampaknya sekelompok kemarahan akan meledak di hati mereka. Aku memperingatkanmu lagi, meskipun kuil penguasa cahaya dikalahkan hari ini, itu bukan sesuatu yang bisa kamu teriakkan. Jangan salahkan aku lagi jika kamu berani berbicara kasar kepada kuil penguasa cahaya, atau berani menjadi yin dan yang bagi penguasa cahaya lagi. Meskipun Lord Light secara pribadi menetapkan aturan, Lord Light juga mengatakan bahwa jika aturan tidak digunakan untuk dilanggar, itu tidak berharga. Kata-kata orang percaya itu membuat Tongxuan tersandung, kakinya melunak, dan dia merosot ke tanah dengan ekspresi panik di wajahnya. Mengapa tuanmu mengatakan ini? Orang percaya itu melangkah maju dan mengarahkan senjata di tangannya ke Tongxuan. Dengan sadar bertanya, keluar. Tongxuan memutar matanya, memikirkan segala macam kemungkinan dalam pikirannya. Pada saat itu, dia merasa bahwa orang percaya itu benar-benar marah. Aku ingin menghancurkannya sepenuhnya. Rasa urgensi ini, pada saat itu, membuat otak Tongxuan meledak dengan kemampuan analitis yang bukan miliknya. Mengapa marah? Jelas sebuah kemenangan. Tunggu, betapa sombongnya Tuan Cahaya, mengabaikan begitu banyak keluarga. Dia juga akan memenggal kepala Yago dan menghancurkan keluarga Ya. Pertempuran, yang mereka lihat sebagai kemenangan, pada dasarnya hanya seri. Tujuan dari Lord of Light pasti untuk memenangkan pertempuran ini. Sekarang tujuannya belum tercapai. Itu pasti kekalahan bagi penguasa cahaya, daripada memperlakukan pertempuran ini sebagai kemenangan. Memikirkan hal ini, Tongxuan buru-buru berdiri, buru-buru merapikan pakaiannya, dan menjelaskan kepada orang-orang percaya dengan lebih hormat. Ada kesalahpahaman di sini, tolong dengarkan penjelasan saya. Kami belum pernah melihat siapapun yang dapat bersaing dengan Mahkamah Agung Ilahi untuk waktu yang lama. Hari ini, ketika saya melihat bahwa kuil penguasa cahaya dapat bersaing dengan Mahkamah Agung, saya berpikir bahwa penguasa cahaya telah menang. Pertempuran, jadi saya datang ke sini untuk merayakannya. Kami hanya penguasa grup. Kami tidak memiliki aspirasi besar, tidak ada ambisi, dan salah memahami gagasan Master Cahaya. Kami benar-benar datang ke sini untuk merayakannya. Orang-orang percaya melihat bahwa Tongxuan tulus, tetapi hati mereka masih sedikit ragu. Setelah melaporkan masalah ini, mereka menginstruksikan Tongxuan di depannya. Tunggu selagi kamu pergi. Berita itu sampai ke tangan Matt, dan Matt menggelengkan kepalanya setelah mendengar berita itu secara tak terduga. Oh, aku tidak menyangka pada akhirnya, karena kekalahan dalam pertempuran, para leluhur ini kembali ke hati mereka. Matt juga terdiam.
Jika saya tahu hasil pertempuran ini sebelumnya, saya akan membawa orang ke Mahkamah Agung lebih awal dan itu akan selesai. Mana bisa begitu merepotkan? Bagaimana dengan Lord Light? Apakah kamu masih di tembok kota? Orang-orang percaya merespons dengan cepat. Ya, sejak kembali, Lord Light telah berada di tembok kota. Matt mengangguk. Oke, aku akan memberitahu Lord of Light tentang ini nanti. Kamu harus mengikuti apa yang baru saja aku katakan, dan mengembalikan metode dan detail dari tampilan Mahkamah Agung Dewa kali ini. Tidak menakutkan untuk kalah dalam pertarungan. Yang menakutkan adalah kita kehilangan kepercayaan untuk bertarung. Meskipun ini adalah salah satu ajaran kuil perang, saya pikir itu juga penting bagi kita sekarang. Matt layak dilatih oleh Ares, Dewa Perang. Dalam lingkungan seperti itu, semuanya diatur secara teratur. Qin Yichen memandang matahari yang jatuh di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa. Di telapak tangannya, ada banyak energi spiritual, mensimulasikan cara yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menantang hari ini. Apakah itu dari kekuatan orang percaya atau dari metode ini? Qin Yichen merasa ada alasan untuk belajar. Tepat setelah pengamatan ini, Qin Yichen tidak memiliki banyak pemahaman. Ada perbedaan mendasar antara metode yang digunakan oleh Mahkamah Agung kali ini dan lingkaran sihir, dan mereka tidak memiliki cara penyajian yang pasti. Anda bisa membayangkan sulitnya mencoba mencari tahu tanpa petunjuk. Bahkan Qin Yichen menggunakan klon yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba mereproduksi, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Pada titik ini, Qin Yichen segera mengambil energi spiritual di tangannya dan akan bertanya kepada Tuan Kota Terapung Lin. Yang terbaik adalah mengetahui semua kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Qin Yichen baru saja berangkat, dan di depannya, Matt muncul di depannya. Lord Light Lord, semua patriarch di Lin Floating City meminta nasihat, mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan yurisdiksi kuil Light Lord.